ini Pak aja nih. Ini yang kita ngeriin, saya sebagai pribadi, barangkali juga publik juga pendukung Pak Anies ini, tentang dia khawatirnya gitu ya, kebeli oligarki nih. Apa iya? Berapa persen dia bisa kebeli atau tidak sama sekali gitu Pak? Karena ini yang diinginkan rakyat ini kan dia nggak kebeli, sehingga dia murni untuk rakyat, untuk perubahan, untuk kemajuan Indonesia gitu, dan bla 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 bla, banyak lah, nggak ada korupsi lah, ibu tambang-tambang juga terpelihara ya kan, nggak kejual luar negeri dan sebagainya, kita sehingga jaya, kita supaya jaya gitu kan. Kalau bukan dia kan kita miris, seolah-olah nggak jaya kalau bukan dia gitu ya, bisa ambruk gitu ya, atau bubar sekalian gitu ya, atau kacau gitu. Akan untuk jaya yang dipegang Anies ini, walaupun langkah pertama gitu, apa iya gitu, dia bisa jadi harapan bangsa kita gitu. Jadi yang namanya oligarki itu nggak di depan, di belakang, nggak kelihatan gitu. Sekarang saya mau tanya, yang dimaksud oligarki itu siapa? Dia bisa eksekutif yang punya dana besar sehingga dia bisa memaksakan kehendaknya, polisinya, kebijakan dia gitu, sehingga kita, dan jumlahnya kan sedikit kalau mereka itu pengusaha juga, pengusaha asing maupun dalam negeri yang kita mau didikte sama oligarki ini gitu. Artinya yang dimaksud dengan oligarki itu adalah sekelompok orang ya kan? Sekelompok orang yang berasal dari para pengusaha yang mengatur pemerintahan ini ya, dengan kebijakan-kebijakannya yang lebih menguntungkan pihak mereka gitu. Bukan untuk rakyat itu kan ya. Nah, tinggal yang namanya oligarki ini, kalau menurut saya dia itu bisa dikuasai atau minimal ya diatur. Mengatur kita maksudnya. Diatur, bukan kita yang diatur, kita yang atur dia. Karena yang namanya mereka punya kekuatannya kekuatan ekonomi. Dari kekuatan ekonomi itu bisa menentukan kekuatan politik ya kan, yang akhirnya menjadi suatu kebijakan kan gitu. Nah, kalau kita atur ya, karena kita juga tidak bisa juga meniadakan mereka, keberadaannya, eksistensi mereka ada, mereka ada, kita juga nggak bisa pura-pura atau nggak bisa mematikan mereka juga kan gitu. Artinya harus diatur sama kita gitu. Lu harus ngikut aturan gitu. Kita yang atur ya. Iya, karena memang mereka suatu kekuatan kan gitu. Nah, dengan kita mengatur lama-lama nanti mereka ya bisa hidup, bisa mati istilahnya kan gitu, tidak berkembang kan gitu. Tapi kalau semuanya dari atur mereka ya jadilah seperti sekarang gitu. Nah, permasalahannya apakah nanti Pak Anies akan diatur oleh mereka gitu. Nah, atau Pak Anies malah ngatur mereka. Bisa nggak kira-kira itu Pak Anies ngatur mereka, Pak? Ya, sekarang siapa yang di belakang Pak Anies kan gitu. Kalau Pak Anies istilahnya bersama dengan rakyat, ya kan, bersama dengan orang-orang yang mendorong, yang pro rakyat. Iya, pro rakyat, yang artinya kebijakan-kebijakan tidak semata-mata memenangkan oligarki, maka misalnya minimal itu adalah win-win solution misalnya kan gitu, karena keberadaan mereka juga dibutuhkan juga kadang-kadang kan gitu kan untuk pengembangan ekonomi. Solusinya bisa win-win solution nih, kira-kira minimal ya, mepet-mepetnya gitu. Ya minimal, karena kan kalau maksimal nggak bisa
minimal. Kalau di bawah minimal kita nggak bisa gitu, nggak ada kompromi gitu. Ya bisa saja. Ya, cuman kan artinya gini. Kebijakan ini kan kebijakan yang berkeadilan. Siapapun yang orangnya, ya, kita tuh harus memimpin dengan adil. Jangan merugikan satu pihak. Apakah rakyat, apakah oligarki, kan gitu kan. Nah itu yang harus kita pikirkan sehingga terwujudlah kehidupan bersama kan gitu. Sesuai dengan undang-undang Pak gitu ya. Nah itu. Undang-undang dasar. Kita butuh orang kaya nggak? Butuh ya. Kenapa orang kaya dimatiin? Iya. Kan gitu. Iya nggak logik ya. Yang penting orang kaya itu, ya kan? Kita atur. Iya. Dengan kekayaannya itu bisa memberikan sebagian dari rezekinya, hartanya. Ya, kalau dalam Islam ada zakatnya, ya kan? Kemudian tidak melakukan transaksi-transaksi yang merugikan, Saling menguntungkan. ya, bahkan harus saling menguntungkan, kan begitu. Iya. Karena yang namanya hidup ini ya begitu. Nah, masalahnya kan mereka ini kan udah pengusaha-pengusaha yang sudah bergabung menjadi satu membuat suatu kekuatan itu, ya kan? Yang kekuatan itu hanya untuk kekuatan mereka doang. Itu aja sebetulnya. Itu boleh dikatakan negara di balik negara kalau gitu ya. Kalau negara diatur sama oligarki, Ya nanti kalau misalnya pemerintahannya diatur sama mereka ya bisa jadi begitu apa yang Anda katakan, negara di balik negara. Makanya ada yang namanya independensi, nggak ada ketergantungan gitu. Tapi ada saling keterkaitan itu. Nah sikap itu yang nggak gampang. dan ini yang ente bicarain ini memang opini yang berkembang di pihak kubu Anies ya begitu ya. Sementara di kubu lain nggak begitu. Saya bukan kubu Anies, bukan, dan saya nggak tim Anies. Saya kan Anda tanya sebagai Tokoh ya, sebagai tokoh. kan gitu. Saya melihat seperti itu. Ya kalau yang namanya ada kecenderungan mendukungnya itu wajar, apalagi dia sudah didukung PKS. Iya. Gitu. Kira-kira kalau untuk Hans Anies ini menang berapa persen Pak? Kalau memang dia jadi capres Pak, walaupun wakilnya siapapun. Kalau saya kira sih ya, kalau rakyat bersatu, ya, kemudian tidak ada Kecurangan ya. kecurangan, menang. Insya Allah ya. Menang. Walaupun menang tipis ya. Saya kira bukan menang tipis karena di Mutlak bisa mutlak ya. Dia di atas 60% ya. Iya. Asal nggak dicurangin ya. Iya, asal nggak ada kecurangan dari MK gitu ya. Dari pihak-pihak penyelenggara pemilu. Pemilu Dari dan pihak penguasa yang berkuasa saat ini. Itu. Ya, yakin menang. Karena kan masalahnya kan sekarang kayak anda inilah, pers inilah yang bisa memutar balikan, yang bikin survei-surveian gitu. yang bagaimana yang bayaran. Ya, ini kan anda ini kan teman-teman anda lah kan, gitu kan. Ya, seperti itu. Ya. Ada lagi sekekerian masyarakat. Ini kebeli Pak, rakyat ini kebeli, misalnya yang pro Anies tiba-tiba dibom oleh dana yang besar, mereka akhirnya meninggalkan Anies gitu kan, bisa aja itu real juga kejadian Ya tadi sejarah. saya bilang pengikut Anies ini ada yang yang Pragmatis sama gimana? yang ada pemilih yang memang loyal, ada yang pemilih ikut-ikutan. Ikut-ikutan itu. Nah, kalau pemilih loyal Insya Allah. yang punya dasar pemahaman kuat
bagaimanapun nggak akan terpengaruh. Yang agak repot kan pemilih yang ikut-ikutan, atau yang ketiga pemilih yang pragmatis. Pemilih yang pragmatis, pemilih yang atau pendukung yang mana menguntungkan buat dia gitu. Ada pernah saya ikut liput rapat ya Pak tentang relawan Anies produk Anies 24 gitu ya. Itu berdasarkan ibadah, kita ini membela Anies karena berdasarkan ibadah, benar Pak. Kalau kebulanan saya nggak pernah dengar begitu gitu ya. Boleh nggak begitu Pak? Ada istilah begitu. Anda kemarin datang untuk apa? Ya termasuk itu ibadah. Saya mau tanya Anda datang ke sini mau apa? Ya berjuang untuk Ya, ibadah Anda gitu. apa? Apakah buat ibadah? Apakah Ibadah Pak. Kalau ibadah kan pasti dunianya dapat Pak. Iya kan ya. jadi kan segala sesuatunya kalau kata Nabi, hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, kan gitu. Niatnya buat apa? Kalau diniatkan adalah sebagai perjuangan, ya itu adalah Insyaallah. ibadah. Kalau sebagai suatu hanya kegiatan politik, ya hanya politikansi aja kan gitu. Ibadah, pengertian ibadah itu kan umum, luas. Ada ibadah mahdoh, Iya. ada ibadah amah. Ibadah mahdoh itu adalah ibadah Yang ritual. yang hubungan kita kepada Sang Pencipta, ya, hanya kepada Sang Holik, Sang Pencipta. Itu ibadah mahdoh. Kayak Anda puasa, karena perintah Allah kan, Anda sholat, itu ibadah mahdoh. Tapi kalau ibadah amah yang dibilang man to man activity, interaksi antar manusia, itu juga ibadah. Termasuk memilih orang. Saya mau milih dia dalam rangka apa? Saya niatin ibadah karena dia orang baik, orang Islam, orang yang menjuang untuk kepentingan Islam. Kalau ini orang yang ya di belakangnya siapa kan gitu kan? Kan itu. Nah, semua juga bisa mengaku ibadah, tapi ketika ibadahnya apakah benar-benar karena Allah, apakah karena yang lain? Atau lip service dong gitu. Makanya dikatakan innamal a'malu binniyat kan gitu. Kan gitu. Dan ibadah orang itu kan tergantung juga dari persepsi, tergantung dari pemahaman dia terhadap apa yang dilakukan. Ada yang ikut-ikutan, ada yang memang memahami, kan gitu. Iya. Nah, orang yang memahami berbeda dengan orang yang ikut-ikutan. Kalau orang yang memahami bagaimanapun kondisinya, dia tahu ini adalah ibadah, sehingga dia tidak berubah ibadahnya itu, niatnya. Iya, nggak kebeli. Ya, nggak kebeli lah, nggak berubah. Nggak tergoda, loyal terus Nah, loyal. tapi kalau orang yang nggak memahami, yang ikut-ikutan, ya kan, sehingga karena ikut-ikutan, niatnya ikut-ikutan ya terpengaruh kan begitu. Iya. Gitu. Kemudian kalau memang kita memilih Anies itu karena berdasarkan ibadah, berarti kita dapat pahala dong Ustaz ya? Wah, bagaimana ya? Dapat pahala dong ya? Kalau yang lain itu, kalau kita pilih yang lain bukan karena ibadah misalnya, nggak dapat pahala. Gitu. Gimana Ustaz? Artinya gitu. Apakah memilih yang lain nggak dapat ibadah? Iya. Ya, sekarang kan yang namanya konsep pahala itu apa? Salah, ya kan? Definisi. Baik atau kurang, tidak baik atau kurang baik kan gitu. Ya, semua bisa jadi orang mengaku ibadah. Ya kan? Iya. Tapi kan dalam definisi orang ibadah itu kan ketika dia melakukan dengan benar, dengan cara yang benar, dengan tujuan yang benar, niat yang benar, itulah ibadah yang benar kan gitu. Tapi kalau dia melakukannya dengan yang salah, dengan dasar pemikiran yang salah, jadilah ibadah yang salah. Sama-sama ibadah, cuma ibadahnya salah, begitu. Iya. Nah, ini yang terakhir nih Ustaz nih. Misalnya Anies jadi presiden, bisa nggak dia kita sematkan atau julukan gelar Amir gitu, atau Khalifah, atau
atau pemimpin umat Islam gitu Pak, karena dia kelihatannya pro sana gitu Pak. Saya pikir kalau yang dimaksud dengan amir itu adalah pemimpin yang terbaik, ya itu harus berjalan dulu. Oh, terus diuji dulu gitu ya? Ya harus teruji dulu. Kalau dia seorang pemimpin yang baik, beda ya yang terbaik dengan yang baik. Yang insya Allah kita yakin kebenarannya, ya dia adalah sebagai seorang pemimpin gitu. Ya Amir itu kan pemimpin ya. Amir itu pemimpin, tapi kan kalau definisi yang namanya pemimpin itu kan ada pemimpin yang baik, ada yang tidak baik. Yang baik dengan tidak baik kan terlihat karena hasil karyanya. Ya otomatis kalau Amir itu kan pemimpin Islam ya. Iya, itu kan artinya di dalam definisi Islam itu disebut amir kan itu. Dalam definisi yang lain ya secara umum adalah pemimpin kan gitu. Ya mau disebut amir, mau disebut pemimpin, mau disebut raja, itu kan pemimpin juga. Boleh-boleh aja ya. Pak Karno kan pernah dibilang amir juga dia, Pak Karno. Ya Anda juga amir, Anda. Oh, amir keluarga ya. Amir diri sendiri ya. Gitu. Khalifah juga amirul mukminin. Kira-kira bener nggak nih ya bahwa pemilihan pilpres sekarang ini lebih asik karena kelihatan keislamannya lebih kental gitu kelihatannya Pak. Dari janji gubernur itu kan didukung seluruh Indonesia. Bagaimana? Pilpres saat ini tahun 2024 kalau nggak dimundurkan Pak ya, kelihatannya asik gitu karena ini masalah agama Islamnya walaupun dibilang politik identitas kita nggak peduli gitu ya, tapi ini kelihatannya Islamnya agak kental gitu Pak, jadi asik gitu Pak, seru gitu kayaknya. Bukan masalah kental tidak kentalnya, masalahnya tingkat kesadaran masyarakat dan tingkat keinginan masyarakat untuk terjadi perubahan, ya kan? Selama ini ya boleh dikatakan banyak catatan-catatan pada pemerintahan yang lama itu lebih menguntungkan pihak yang tadi Anda bilang tadi, oligarki gitu, sehingga rakyat ingin melakukan perubahan. Nah, dengan ingin melakukan perubahan, dilihat ada sosok orang yang kira-kira pantas menjadi pimpinannya, maka gitu, itu menjadi lebih ramai kan gitu. Seru gitu ya, lebih asik gitu ya. Yang bilang asik bilang itu ya adalah penggiat berita lah kan gitu. Iya. Tapi di sisi yang lain justru orang malah khawatir loh. Khawatirnya apa ada chaos begitu? Ya diprediksi bisa terjadi tingkat kekerasan, bisa terjadi tingkat intimidasi atau bom seperti di Timur Tengah begitu. Kita tidak tahu lah ya kalau sampai sejauh gitu. Waalaikumsalam. Apa prediksi itu bisa apa Mbak, lebih apa hanya omongan atau bisa terjadi begitu Pak? Kan kita bukan Timur Tengah. Masalah terjadi kan kita tidak tahu. Enggak kan, masalahnya saya ingin menjelaskan, Anda bilang asik kan gitu kan. Iya. Menurut Anda itu asik, tapi menurut orang lain kan bisa jadi menjadi ancaman. Menjadi ancaman apa? Di kubunya Pak Anies kan bisa menjadi ancaman. Bagaimana tidak menjadi ancaman? Demokrat diganggu, ya. Dengan Pak Muldoko ingin mengajukan petun. Pecah maksudnya. Ya diganggu. Ini kan menjadi buat situasi rame. Ya kan buat Demokrat sendiri jadi terganggu kan. Iya. Apakah asik buat mereka? Enggak asik. Buat Anda asik karena Anda pembuat berita. Rame kan gitu. Yang bilang asik kan Anda kan gitu. Ya termasuk PKS terbelah juga nggak Pak dengan Gelora, kalau PAN dengan umat atau umat. Ya itulah yang saya bilang tadi, ya kan? Jangan Anda bilang asik, buat Anda asik, tapi buat yang lain buat sebagai ancaman.
penggiat berita kan gitu. Nah, gitu. Iya, iya. Ya buat mereka juga ini kan sebagai ancaman, ini bahaya nih. Makanya mereka melakukan manuver politik kan. Tapi kira-kira apa namanya, manuver mereka apa bisa berhasil, Pak? Yang tahu ya Allah lah. Nah, Tapi kita masing-masing berusaha supaya jangan sampai hancur gitu ya. ya, kan kita menganalisa. Ya, tergantung kekuatan analisa, tergantung kekuatan data kan gitu. Tergantung tingkat pertahanan dari pihak yang di kubu lawan kan gitu. Jadi perlu banget emang saya ekspos orang-orang Demokrat yang tulen ini, yang bukan orang Muldoko, Pak, supaya kuat gitu. Ya kita dorong supaya kita support lah gitu. Iya, ya kan sampai yang Anda bilang tadi bulan September. Iya, September. Ya, proses penggoyangan ini kan Cukup lama ya. terus terjadi. Memang seru, memang asik buat penggiat berita. Tapi buat pendukung menjadi ancaman. Buat masyarakat jadi ya Nggak stabil berarti ya, di partai agak digoyang gitu ya. Suaranya nanti apa berkurang, dewannya, kursinya begitu, suaranya. ya itu dampak lah. Kira-kira berkurang nggak, Pak, dari PKS, Demokrat? Kalau Nasdem nggak digoyang ya? Semua digoyang. Digoyang juga ada juga ya. Pokoknya yang berlawanan dengan mereka semua digoyang. Apa nggak digoyang? Digoyang. Anda cari aja beritanya sendiri. Kalau P3 kan udah nggak ada, hanya apa? Ya artinya antara kubu mereka dengan kubu Anies, ya itu kan saling berseteru gitu. Pasti ada goyangan-goyangan. Masalah goyangannya itu disikapi dengan keras atau lembut, itu kan tergantung pensikapan dari mereka masing-masing kan gitu. Tergantung kemampuan kelihayan mereka kan gitu. Ya realitas ini memang sunatullah saja, dengan ya. Termasuk sunatullah, emang kehendak Allah begini akan terjadi lah. Boleh dikatakan ini benturan antara kubu Anies dengan non Anies gitu. Jadi gini ya, kita jangan selalu mengkait-kaitkan ya dengan keislaman ya. Ya, segala sesuatu dikaitan dengan keislaman. Ya, kita melihat dari fakta-fakta dulu dah. Ya, dari fakta-fakta yang ada kan fakta itu terjadi karena ada realita. Ya. Realitanya ya, fakta itu realita ya. Realitanya kebijakan-kebijakan kan banyak menguntungkan oligarki. Itulah yang menjadikan orang, masyarakat, rakyat ingin berubah. Kalau istilah kasarnya berontak lah kan gitu. Ya kan? Nah, kalau yang namanya orang berubah, berontak, apakah itu bukan suatu keniscayaan? Keniscayaan kan? Kalau dalam Islam, ya dalam kita itu ya memang sunatullah terjadi perang antara bainal haq wal batil kan gitu. Antara yang jangankan antara benar dengan salah, antara yang benar dengan yang benar bisa terjadi benturan karena perbedaan persepsi. Iya kan? Apalagi dengan yang batil ya. Apalagi dengan yang batil. Hak dengan batil. Nah, masalahnya apakah dia merasa benar atau salah, itu pun juga merasa saya nggak batil kok. Kan gitu. Tapi yang malah menganggap itu batil. Nah, itu persepsi lagi kan gitu. Nah, persepsi itu nanti didasari pada data-data kan gitu. Katanya begitu kok. Gitu. Kemudian pemilu secara umum ya, pileg maupun pilpres ini, itu ada kemiripan nggak dengan pemilu 55, Pak? Karena di situ kan perjuangan antara Masyumi NU
dengan nasional ya, dan PKI begitu. Bisa jadi, bisa jadi. Tapi saya nggak tahu lah, ya, karena saya juga nggak ngalami. Ya, kalau berbau-bau PKI apakah bisa? Ya bisa terjadi. Dan itu masuk akal ya, memang ada kaitannya ya. Ya tidak kemungkinan. Ada kemungkinan maksudnya bisa terjadi. Masuk. Bisa terjadi. Jadi NU, PRI, PSI maupun Muhammadiyah ini memang harus menyatu ya dalam menghadapi musuh bersama gimana gitu ya. Ya, kita jangan melihat sebagai musuh lah, karena terlalu kejam gitu kayak musuh. Sesuatu hal yang berbeda kan gitu. Sesuatu hal yang berbeda yang punya nilai-nilai yang dalam gitu. Karena walau bagaimanapun mereka adalah ya, orang-orang kita juga, keluarga-keluarga kita, maka jangan dianggap sebagai musuh. Saya nggak terlalu setuju kalau dibilang sebagai musuh. Ya, cuma hanya karena perbedaan persepsi, perbedaan pandangan, perbedaan dasar. Ini yang terakhir nih karena banyak tamu ya. Terakhir nih tanya masalah ini Pak. Semua golongan pun di Indonesia ini, partai manapun, capres yang manapun, nggak rela kalau Indonesia ini, NKRI ini dijajah oleh Tiongkok ataupun negara-negara lain Pak ya. Dikuasai begitu. Kita nggak rela kan? Jangankan luar. Anda mau nggak dijajah sama tetangga Anda? Nggak mau. Iya. Gitu aja. Iya sih. Negara punya negara tetangga. Mau nggak dijajah? Ya nggak mau, yang namanya dijajah. Kan gitu. Mau nggak diatur? Nggak mau. Punya aturan-aturan. Iya kan? Iya. Masalahnya kan penjajah, ada penjajahan fisik, ada penjajahan ideologi, ada penjajahan pemikiran. Kalau penjajahan fisik ya itu udah bukti dia udah masuk gitu. Nah sekarang ada penjajahan pemikiran, penjajahan yang semua pikirannya udah kemasukan. Tunggu Mbak, lagi wawancara. Ya. Sebentar Bu, dikit lagi nih, 5 menit lagi, 5 menit. Tempat lain, ntar baru balik lagi. Iya, makasih banyak nih opini Ustadz maupun Dewan ya sebagai tokoh ya. Oke. Saudara-saudaraku semua, semoga senantiasa kita berada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah izinkan semasa hidup kita bertakwa. Ketika nyawa ini berpisah dengan jasadnya pun kita tetap berada